Shalom Tiberias. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, buat kasih setia kebaikan Tuhan, buat pemeliharaannya yang sempurna bagi Bapak Ibu dan saya. Kita mau mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan, amin. Kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus, semuanya karena kasih setia Tuhan. Mari sama-sama kita datang dengan hati yang bersyukur, kita datang dengan hati yang menyembah sama Tuhan Yesus. Satukan hati Bapak Ibu sama-sama. Kita bersatu di dalam doa di pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini, kami mau katakan semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena belas kasihan Tuhan. Maka kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kami mengucap berkat buat setiap kehidupan kami Tuhan. Pimpin langkah setiap hidup kami. Kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami. Roh Kudus ada dalam setiap kami untuk menuntun kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan. Tidak lupa kami mengucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami, Tuhan pagari gereja kami. Tuhan juga berkati gembala kami terkasih Ibu Pendeta Darmiati Parihaji. Dipakai Tuhan, disayang Tuhan, menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, menjamah memulihkan setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan, darah-Mu yang kudus menyucikan, mengampuni, melayakkan, membenarkan setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami di tempat ini dari awal pertengahan bahkan hingga akhirnya. Kami menolak segala kuasa yang datangnya bukan dari Tuhan, yang mengganggu jalan ibadah kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Kami juga ucap berkat buat hamba-Mu terkasih Tuhan Bapak Pendeta Jeffrey Adulwani. Biar firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami. Engkau yang berkorban, memberikan tubuh, memberikan darah-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu, buat kasih Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sambil angkat kedua tangan kita gereja Tiberias. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Yang bersyukur sama Tuhan Yesus, kasih kemuliaan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Mari jadikan lagu ini doa
ucapan syukur Bapak Ibu pagi hari ini. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari angkat kedua tangan kita, sembah Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Sebab itu kami nyatakan terima kasih, ku berterima kasih, oh, buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari pagi hari ini lebih sungguh lagi datang sama Tuhan Yesus. Kami nyatakan pujian syukur setiap kami. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sungguh kami rasakan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih Tuhan, berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, kami nyatakan terima kasih, terima. Mari buka hati Bapak Ibu sama-sama. Buat kasih pagi hari ini bersyukur sama Tuhan, bersyukur buat pemeliharaannya, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan, beri pujian syukur buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Mari dimanapun setia Bapak Ibu menyembah, dimanapun setia Bapak Ibu memuji, mari angkat tangan, pandang wajah Tuhan, pandang kekudusannya. Ini syukur, ini doa setiap kami Tuhan. Haleluya.
hati yang percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih, amin, buat kasih setiamu di dalam. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Tiberias, bangkit berdiri, angkat tangan kita, lebih lagi sembah Tuhan Yesus, agungkan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Biarkan Roh-Nya yang kudus bekerja, menjamah, memulihkan. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih di dalam hidupku. Boleh lebih dahsyat lagi kita kasih kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Mari bersama-sama. Oh, terima kasih
Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus. Syukur setiap kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau sahabat setiap kami Tuhan Yesus. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama pagi hari ini, pandang wajah Tuhan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Panggil namanya dengan hati yang lembut. Yesus mendengar. Panggil nama Yesus. Yesus menjawab lebih dari yang ku kan melihat. Dia jadikan semua. Panggil nama Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Dia jadikan semua. Yang bersyukur sama Tuhan, beri tepuk tangan pujian di atas kepala Bapak Ibu. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Dia jadikan semua. Boleh lebih dahsyat lagi, tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Panggil namanya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, oh, ku kan melihat. Dia jadi sekali lagi semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Dia jadi. Katakan dengan caranya di waktu yang tepat. Dengan caranya di waktu yang tepat,
Haleluya. Dengan cara-Mu yang ajaib di waktu-Mu yang tepat Tuhan. Biar mata kami melihat dengan iman. Tuhan jadikan semuanya indah. Kami bersyukur buat segala yang Tuhan kerjakan. Kami bersyukur buat keluarga kami. Kami bersyukur buat pekerjaan kami. Kami bersyukur buat pelayanan kami Tuhan. Biarlah segala pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi satu nama yang ajaib. Nama yang layak kami sembah. Nama yang mengasihi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus memberkati, mengasihi setiap kita. Lambaikan tangan kita saudara bagi Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Boleh bersama-sama di pagi hari ini kita mau kasih salam kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Bersama-sama pagi hari ini kita mau angkat syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama Gereja Tiberias dengan sukacita nyatakan. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama Tiberias nyatakan. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kiri kita, katakan. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama yang percaya, nyatakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari nyatakan di dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah. Ku cinta keluarga lah. Mari kita beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama di pagi hari kita mau datang kembali membawa syukur yang terbaik. Sebab Tuhan baik bahwasannya sampai selama-lama. Sama-sama katakan. Tak pandang dari suku mana. Amin. Katakan. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kiri kita, katakan. Bila hatimu seperti hatiku, katakan kalau saudara. Engkaulah saudara dan saudariku. Mari Gereja Tiberias bersama-sama nyatakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga. Mari bersama-sama nyatakan. Di dalam Yesus kita, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, oh, di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah. Ku cinta keluarga lah. Ku cinta. Keluarga lah, ku cinta keluarga lah, amin. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Yang diberkati, yang mengasihi Tuhan, kita beri sorak-sorai sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Haleluya.
Pagi hari ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan, ada amin. Kita percaya Tuhan baik bagi setiap kita, saudara, amin. Bahwasanya kesetiaan Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita mau lebih lagi masuk hadirat Tuhan, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari sama-sama pagi hari kita mau menyatakan segenap hati kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Sama-sama masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia kiplasan kakala, katakan musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati, mari sama-sama Tiberias katakan, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, nyatakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita beri sorak-sorai yang lebih lagi bagi Tuhan. Mari bersama-sama masuk gerbang, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, oh bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama, puji dia kiplasan kakala, oh musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang bersama-sama akan pujian kita bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari gereja Tiberias dengan hati bersyukur katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersama-sama, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Saya percaya kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita punya Tuhan yang baik, amin. Apapun persoalan, permasalahan, pergumulan yang boleh terjadi, kita percaya rancangan Tuhan yang terbaik atas setiap kita. Bersama-sama di pagi hari ini saudara, kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Kristen Baik. Selamat menyaksikan. Kristen bayi adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima makanan keras, tidak bertumbuh karena tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang kebenaran. Karena jika tidak bertumbuh berarti itu adalah makhluk mati. Orang Kristen yang tidak mau bertumbuh adalah orang yang skeptis dan orang yang apatis, tidak mempercayai suatu perubahan atau keberhasilan. Orang Kristen yang suam-suam adalah orang yang imannya tergantung pada situasi dan kondisi. Tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Mengaku mengenal Tuhan, tapi dalam hidupnya itu seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka pergi ke gereja, tapi keadaan batin mereka penuh dengan kemunafikan. Keselamatan kita orang percaya Yesus hanya karena kasih karunia dan anugerah Allah yang melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan atau sorga. Apa yang harus kita lakukan? Untuk kita tidak menjadi Kristen baik, kita harus bertumbuh dewasa rohani kita. Kemudian juga kita bertumbuh iman kita dalam kerendahan hati. Dan kemudian kita memiliki sikap yang mudah untuk diajar, memiliki hati yang lembut dan peka saat Roh Kudus berbicara kepada kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama pada pagi hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau mendengar dan diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Hidup dengan Berkarakter Kristus. Dalam Romawi yang pertama, dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias, dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di sorga. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, hidup dengan berkarakter Kristus. Ada 4 hal yang harus kita miliki agar kita hidup dengan berkarakter Kristus. Yang pertama, teladani karakter Kristus. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27, karakter Kristen adalah kita yang meneladani dan melakukan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan meneladani karakter Kristus, yaitu mengasihi banyak orang, maka kita bisa membawa orang yang belum percaya datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, miliki karakter Kristus dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30. Tuhan Yesus memiliki karakter rendah hati, murah hati, tidak berdosa, tidak pernah menipu, tidak mencaci maki. Tuhan Yesus adalah kudus. Tabiatnya yang kudus itu sangat penting bagi kita orang Kristen. Ketika kita memiliki karakter yang demikian, maka dapat dipastikan dalam kehidupan ini kita akan senantiasa menumbuhkan kebaikan baik bagi diri kita maupun untuk orang di sekitar kita. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan karakter Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 17 dan Matius 7 ayat 17 sampai 18. Mengapa kita harus membangun dan mengembangkan karakter Kristus? Hal itu karena terjadinya banyak kemerosotan moral. Saat ini sudah begitu luas kalangan yang merasakan terjadinya kemerosotan moral dan pudarnya semangat keteladanan.
Itu sebabnya penting sekali membangun dan mengembangkan karakter Kristen. Dan itu merupakan tugas dan fungsi akhir dari pendidikan dan kehidupan Kristen. Yang keempat, kita harus serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29. Kita sudah dipilih sejak semula, kita juga ditentukan atau ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ini harus menjadi harga mati dari setiap pribadi kita. Orang Kristen harus hidup serupa dengan Yesus. Ada 3 ciri utama karakter Yesus, yaitu Yesus penuh dengan ketaatan. Dalam Matius 26 ayat 39, lalu Yesus mengampuni. Dalam Matius 6 ayat 12 sampai 15, dan Yesus mengasihi dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama saudara, di pagi hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sama-sama kembali kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur di hari yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk kami bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Memuji, meninggikan, dan memuliakan nama Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami. Di pagi hari ini bersama-sama kembali kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya Tiberias. Sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kembali kita nyatakan syukur. Mau angkat syukur yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup, sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Gereja Tiberias Indonesia, ku ingin selalu bersekutu denganmu,
hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Sungguh indah Tuhan. Katakan ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari dengan segenap hati kita sama-sama nyatakan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, oh ku ingin selalu, menikmati. Biarkan Roh-Mu Tuhan. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari kita beri sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam. Mari bersama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini Tuhan kami datang mengucap syukur, kami datang beribadah kepada-Mu. Karena kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan dalam kehidupan kami. Maka urapi kami Roh Kudus agar kami pulang boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan mengubahkan kehidupan setiap kami. Firman Tuhan membawa berkat, damai sejahtera. Firman Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan di zaman akhir. Dalam nama Yesus kami raih firman Tuhan yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan, yang sakit sembuh, yang lemah kuat,
yang gagal diberkati Tuhan berhasil, yang terikat dilepaskan dari segala yang jahat, yang kekurangan Tuhan berkati, berlimpah berkat, sukacita, damai sejahtera dari kerajaan sorga. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus tutup bungkus kami semua. Darah Yesus menyucikan, menguduskan setiap rumah tangga, keluarga, roh, tubuh, jiwa kami. Setiap kata kalimat firman Tuhan diurapi, disucikan, dikuduskan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dari mimbar ini kembali kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Selamat pagi. Shalom Tiberias. Shalom. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Saudara dan saya beribadah pada pagi hari ini. Kita pulang dalam berkat kasih kebaikan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan. Sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam lagi kanan kiri saudara. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara dan saya pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Amin. Yuk sama-sama kita lihat Alkitab kita. Bersama-sama kita buka di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12. Saudara boleh lihat dari Alkitab. Saudara boleh buka segera di HP saudara. Di layar di depan sudah tersedia Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 12. Kita akan membaca, kita akan memperhatikan bersama-sama. Saya akan baca terlebih dulu 10 dan 11. Lalu nanti ayat 12-nya kita akan baca bersama-sama semua. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Silakan saudara yang mau mencatat firman Tuhan, siapkan catatannya. Yang sudah di sana bilang, aku pasti diberkati. Ya, amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah nyanyian kemenangan. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12 bersama-sama kita baca, saudara. Tiberias 1, 2, iya. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saudara Bapak Ibu, pada pagi hari ini ya seperti yang kita lihat, seperti yang saudara lihat di Alkitab saudara. Kalau saudara perhatikan di Alkitab saudara, ya tadi juga kita sudah lihat saudara, Wahyu 12 ayat 10 di atasnya itu, kalau di Alkitab saudara di sana ada tulisan judulnya nyanyian kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, nyanyian kemenangan. Amin. Ya saudara, bahwa ketika ada ya saudara satu kemenangan, artinya ada sebuah peperangan atau pertandingan atau perlombaan, dikatakan saudara. Bahwa kalau saudara baca ya nanti di rumah saudara baca ya, ada waktu ya di Alkitab saudara, sebelum ayat 10 ya tetap di Wahyu 12, sebelum ayat 10, ayat 9, 8, 7 dan seterusnya saudara, sampai di ayat yang paling awal saudara, di sana diceritakan bahwa terjadi yang namanya peperangan di sorga. Terjadi yang namanya naga besar ya, atau ular tua itu, atau disebut iblis atau Satan, itu dikalahkan ya saudara, itu dihancurkan. Katakan amin. Dikalahkan ya saudara. Mikael penghulu malaikat itu
Ya, penghulu malaikat itu artinya kepala malaikat, namanya Mikael, saudara. Kepala malaikat kerajaan sorga namanya Mikael, dan Mikael menghancurkan, ya saudara, naga besar ini atau ular tua atau sebutan lainnya, saudara. Ya, bisa dibilang iblis atau satan ini, saudara, dihancurkan dan dijatuhkan, ya saudara, dan terjadi nyanyian kemenangan di sorga. Ya, saudara dan saya, kita adalah bagian dari kerajaan sorga. Katakan amin. Saudara dan saya, kita warga sorga. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku warga sorga. Ya, maka warga sorga, bagian dari kerajaan sorga adalah kemenangan. Dan ketika terjadi kemenangan, seperti yang tadi kita sudah lihat, judulnya adalah nyanyian kemenangan. Ada nyanyian kemenangan, ada sukacita kemenangan, ada sorak-sorai di dalam kemenangan. Dan inilah yang membuktikan saudara dan saya, kita sebagai bagian dari kerajaan sorga, saudara dan saya, kita hidup, kita ada hari ini hanya untuk menyembah dan memuji nama Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya Allah, Tuhan Juru Selamat yang hidup, yang menyelamatkan saudara dan saya, yang memberkati saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan namanya. Berikan sorak-sorai, berikan pujian yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Ya, dan pagi ini kita akan sama-sama belajar, jadi artinya betapa pentingnya saudara dan saya, kita hari ini kembali kita mengingat ya bahwa iblis setan ini, saudara, naga besar ini dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ayat 11 boleh ditampilkan kembali. Ya, oleh darah anak domba, berbicara tentang kuasa darah Tuhan Yesus, berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus, dan kesaksian perkataan mereka. Ya saudara, kesaksian perkataan artinya apa saudara? Ketika saudara dan saya memuji, menyembah Yesus Kristus Tuhan Raja, Juru Selamat kita. Amin. Karena ketika orang memuji, ketika orang menyembah Tuhan, ketika orang memuji nama Tuhan, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan, itu adalah kesaksian yang hidup. Amin. Ya, pagi ini saya akan berbicara tentang kuasa pujian dan penyembahan. The power of praise and worship. Haleluya. Iya saudara, orang Kristen yang namanya menyanyi itu sudah ya bukan hal yang baru. Iya saudara, orang Kristen yang namanya menyembah, pujian penyembahan bukan hal yang biasa, bukan hal yang heran gitu, bukan saudara. Tapi bisa dibilang sudah biasa. Ya, karena saudara dan saya, kita datang beribadah kepada Tuhan, kita kebaktian kepada Tuhan. Ya, sudah banyak ya, kita tahu pasti di dalam ibadah kebaktian pasti ada pujian penyembahan. Pasti ada nyanyian untuk memuliakan Tuhan, nyanyian untuk menyembah Tuhan. Ya, tapi sayangnya nggak banyak orang Kristen yang menyadari bahwa ada kuasa yang sangat besar di dalam pujian penyembahan dari setiap orang-orang percaya. Katakan amin. Ya, itu sebabnya ya anjuran kami, saudara Bapak Ibu, ketika kita punya kesempatan, ketika kita punya waktu, ya saudara, mari saudara Bapak Ibu, ya selain kita ya beribadah itu kita terima firman, kita terima perjamuan kudus diurapi dengan minyak urapan, saudara dan saya mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian penyembahan. Karena pujian penyembahan itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kita akan lihat nanti saudara, ya kita akan pelajari pada pagi hari ini saudara bahwa apa dampak dari pujian penyembahan. Ya, ketika kita menyembah, ketika kita memuji, ketika nyanyian penyembahan, ketika lagu yang diangkat, ya satu pujian yang diciptakan, satu lagu yang meninggikan nama Tuhan, satu nyanyian yang diadakan untuk menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Kita akan lihat sama-sama pada pagi hari ini. Itu sebabnya ya baik di gereja, baik juga di rumah. Kalau kita berdoa di rumah, mari saudara dan saya kita menyembah Tuhan. Ya, kita latih diri kita untuk menyembah Tuhan, untuk menyanyi bagi Tuhan. Tapi Pak, ya saya nggak bisa nyanyi Pak, misalnya. Ya saudara, aduh Pak jangankan nyanyi, senyum aja saya fales. Ya saudara, fales itu kan sumbang gitu saudara ya kira-kira. Ya saudara, senyum aja saya sumbang Pak. Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa Tuhan tidak memandang rupa, tapi Tuhan lihat hati. Katakan amin. Karena bicara penyembahan dan pujian itu bukan hanya nyanyian itu penting, nyanyian itu berharga di mata Tuhan, tapi lebih berharga adalah hati kita yang menyembah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, menyembah Tuhan.
Ya, menyembah Tuhan itu dalam bahasa aslinya namanya proskuneo. Ya, sudah disebut proskuneo. Ya, proskuneo adalah menyembah Tuhan. Ya, satu sikap hati ya yang menyembah, mengagumi, meninggikan Tuhan, taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Berangkat dari ucapan syukur yang sangat luar biasa karena menyadari bahwa hidup ini tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Amin, saudara. Menyadari bahwa hidup ini tanpa Tuhan, saudara dan saya mungkin sudah terhilang. Tapi syukur karena kasih Tuhan. Syukur karena kuasa Tuhan. Saudara dan saya hari ini kita boleh berada sebagaimana kita ada. Dan kita pulang dari beribadah. Kita bawa nyanyian kemenangan, sukacita, sorak-sorai. Saudara dan saya melihat berkat mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, yang terutama adalah sikap hati. Ya saudara, maka banyak orang yang suaranya mungkin bagus, baik. Tapi kalau sikap hatinya tidak menyembah Tuhan sungguh atau tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya mohon maaf, hanya mungkin ya sudah memikirkan perkara-perkara duniawi, hanya memikirkan perkara-perkara yang di luar, bukan yang di atas, Alkitab katakan yang di sorga, maka saudara mohon maaf, semuanya sia-sia. Tapi ketika saudara dan saya kita datang pada Tuhan, ya Tuhan tahu kok saudara mungkin, ya maaf gitu saudara, suaranya mungkin biasa-biasa aja. Ya saudara, kita mungkin suaranya mungkin biasa-biasa aja. Tapi ketika saudara dan saya datang dengan hati yang sungguh tulus, ya datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, maka ada kuasa yang terjadi. Ada mujizat yang terjadi, katakan amin. Ada keajaiban yang terjadi ketika saudara dan saya menyembah Tuhan. Amin. Sama-sama kita pagi ini akan belajar. Ya, jadi pagi hari ini, what are the impacts of the power of praise and worship in our lives? Apa dampak, ya apa pengaruh ya dari kuasa pujian penyembahan ya yang begitu sungguh datang dalam hidup kita, ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, yang pertama, saudara dan saya, ya dampak dari pujian penyembahan itu dapat mengundang hadirat Tuhan di dalam hidup orang percaya. Mengundang kehadiran Tuhan. Praise and worship invite God's presence. Ya, kehadiran Tuhan. Ya, saudara dan saya kita hidup, saudara dan saya kita percaya bahwa di mana Allah hadir, di mana Tuhan hadir, saudara dan saya kita melihat berkat mujizat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, ketika Tuhan hadir, di sana ada berkat kemuliaan Tuhan. Ya, sekali lagi yang pertama catat baik. Ya saudara, praise and worship invite God's presence. Ya, pujian penyembahan mengundang kehadirat Tuhan. Ya, ada masanya saudara Bapak Ibu, ya ketika bangsa Israel sedang yaitu berhadapan dengan para musuh-musuhnya. Ya saudara, dan ketika mereka membawa yang namanya tabut perjanjian, ya tabut perjanjian ini ya nanti saya akan kalau saudara tahu itu nanti ada gambarnya saudara, kira-kira mungkin mengingatkan, merefresh saudara ya. Tabut perjanjian ini harus dibawa ke tempat yang baik ya, dan ya harus ada di bait suci ya saudara, bait Allah, rumah Tuhan. Maka tabut perjanjian ini saudara harus diletakkan di tempat yang Tuhan katakan. Yuk kita lihat sama-sama saudara 2 Tawarik 5. Apa yang terjadi ketika tabut perjanjian ya saudara ditempatkan di rumah Allah, hadirat Allah hadir di sana ya saudara, dan itu memberkati setiap anak-anak Tuhan. Ya pada zaman itu orang Israel kita lihat di perjanjian lama 2 Tawarik 5. 2 Tawarik 5 ayat 12 sampai dengan 14. 2 Tawarik 5 12 sampai dengan 14. Saya baca 12, 13, nanti 14-nya kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi, semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Ayat berikutnya, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni apa? Rumah Tuhan dipenuhi awan. Ayatnya yang ke-14 kita baca. 2, 3, ya. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Haleluya. Iya saudara. Saudara perhatikan kalimat yang terakhir. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Haleluya. Iya saudara. Saudara, ketika ya saudara ada puji-pujian, penyembahan yang dinaikkan ya di dalam rumah Allah, di dalam rumah Tuhan, saya berdoa saudara dan saya, rumahku dipenuhi pujian penyembahan kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi bahwa awan kemuliaan Allah ya turun di atas tempat itu, dan di atas rumah Tuhan ada awan kemuliaan Allah. Ya saudara, awan-awan itu artinya kemuliaan. Ya, di Ibrani 12 ayat 11, saudara boleh catat nanti baca di rumah, bahwa awan-awan itu juga artinya hadirat Tuhan. Ya saudara, di perjanjian lama saudara, kalau ada awan kemuliaan Allah, bahwa Allah berkenan atas tempat tersebut. Ya saudara, dan ketika Allah berkenan atas tempat tersebut, tempat itu menjadi tempat yang sangat indah. Katakan amin. Di mana ada kekudusan Allah, di sana ada kemuliaan Allah. Dan ketika ada kemuliaan Allah, di sana pasti ada kuasa, ada mujizat terjadi, ada berkat terjadi, ada keajaiban tercurah. Keluargamu, keluargaku, kita yang menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan di dalam rumah kita, kehidupan kita sehari-hari. Kemuliaan Tuhan yaitu tercurah bagi saudara dan saya. Kita sehat, kita sembuh, saudara dan saya damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Ya saudara, maka saudara saya percaya kemuliaan Tuhan itu menarik hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan dicurahkan, kita lihat tadi saudara, kita sudah dengar bahwa imam-imam itu tidak tahan berdiri. Ya saudara, bahwa apa? Karena kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Ya, kemuliaan Tuhan begitu dahsyat, begitu indah. Saya teringat saudara Bapak Ibu, ya waktu mendiang pendeta Pariaji, almarhum gembala sidang saudara dan saya, ya beliau bercerita, bersaksi, saudara mungkin juga pernah mendengar kesaksian beliau saudara, ya ketika beliau berdoa kepada Tuhan, ya dan singkat cerita Tuhan berkenan untuk apa saudara? Untuk menjamah, untuk menjumpai beliau dan keluarganya. Ya saudara, dan beliau berkata saudara bahwa beliau gemetar, beliau tidak dapat melihat Tuhan. Ya saudara, beliau tidak dapat, ya saudara, beliau hanya tersungkur saudara. Bahkan saudara, beliau ada, kalau tersungkur artinya di bawah ya saudara ya. Sudah tengkurap gitu saudara, sudah tersungkur di bawah. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Ya saudara, karena apa saudara? Karena kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Kekudusan Tuhan begitu luar biasa. Itu sebabnya saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang terus memelihara pujian penyembahan di hati kita, di hidup kita, di rumah kita masing-masing, rumah saudara dan saya aman dalam perlindungan Tuhan. Rumah saudara dan saya ada damai sejahtera. Katakan amin. Tidak kekurangan segala sesuatu yang baik, dijaga malaikat. Keluargamu diberkati berbahagia, bisnismu pasti maju, pekerjaanmu pasti berhasil, keluargamu, keluargaku, kita sehat sempurna dalam perlindungan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan pada saat itu saudara, Tuhan berkenan untuk apa saudara? Menjamah ya saudara, keluarga, istri ya saudara, dari mendiang pendeta Yesaya Pariaji, juga anak-anak ya ibu gembala kita ya saudara. Dan Tuhan berkata kepada beliau, kepada almarhum ya, bahwa namamu dan nama istrimu tercatat ada di sorga. Amin saudara. Saudara dan saya ya hari ini kita harus bersyukur kita jadi anak Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya jadi anak Tuhan, hidup kita bersyukur, kita menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan ada di rumah tanggamu dan rumah tanggaku. Kemuliaan Tuhan mengerjakan setiap kuasa mujizat yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya, ya saudara, jangan bosan menyembah Tuhan. Ya saudara, itu sebabnya terus nyanyi buat kemuliaan Tuhan. Terus mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Di rumah kita, ya saudara, di tempat usaha kita, di tempat pekerjaan kita. Ya saudara, tadi saya katakan saudara bahwa pujian penyembahan adalah tentang hati yang menyembah. Amin.
Iya, saudara. Dan saudara, di dalam bait suci yang tadi kita sudah baca, saudara, di 2 Tawarik pasal yang kelima, itu terdapat yang tadi saya sudah sampaikan sama saudara, tabut perjanjian. Ya, di mana tabut perjanjian ini saudara juga yaitu menjadi yaitu salah satu hal yang sangat luar biasa, mengundang hadirat Tuhan. Di sana saudara dan saya ada berkat firman Tuhan yang hari ini saudara dan saya kita juga terima di tempat ini di gereja Tiberias. Yuk kita lihat ayat 7 dan 8-nya. 2 Tawarik 5 ayat 7 dan 8. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Di ruang belakang rumah itu, maksudnya di rumah Tuhan di bait suci, di tempat Maha Kudus, semua bilang sama saya Maha Kudus. Amin. Tepat di bawah sayap kerub-kerub. Ya, nanti saudara saya sampaikan kerub itu seperti apa. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Ya, yang paling sederhana kalau saudara bisa Google sebenarnya, kerub itu apa sih? Kerub itu malaikat. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini, saudara. Ini malaikat kerub, saudara Bapak Ibu. Iya saudara, kerub itu adalah malaikat kekudusan Tuhan. Iya saudara, ini yang menjaga pohon kehidupan di, ya saudara, Taman Eden bisa dibilang begitu saudara. Ini kerub, ya saudara. Itu sebabnya saudara ada di perjamuan kudus Tiberias, ini juga semua dituntun oleh Tuhan. Amin. Gembala sidang kita enggak bukan iseng gitu saudara, ya bukan perjamuannya gambar apa yang enaknya ya gitu saudara, ya kira-kira yang keren apa ya, enggak saudara, ya tapi Tuhan tuntut perjamuan kudus Tiberias, ya saudara, malaikat kerub itu ada di atas tabut perjanjian, ya tabut perjanjian itu seperti apa? Nah kira-kira seperti ini gambarnya saudara. Nah ini namanya tabut perjanjian, atasnya itu saudara kalau lihat, mohon maaf agak kepotong itu saudara gambarnya, itu malaikat kerubnya. Ya saudara, ada 2 dan menutupi atau menudungi yang namanya tabut perjanjian. Nah tabut perjanjian ini adanya di ruangan Maha Kudus. Saudara pernah mendengar gembala sidang saudara dan saya mendiang pendeta Pariaji selalu berkata, selalu menyampaikan kepada saudara dan saya kita jemaat ruangan Maha Kudus. Katakan amin. Karena itu janji Tuhan. Jemaat Tiberias, lautan manusia, pesta di sorga, saudara dan saya berjubahkan kekudusan, keluargamu-keluargaku, suatu hari kita dalam ruangan Maha Kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini mari saudara dan saya masih ada kesempatan, mari kita berjuang. Mari saudara dan saya, ya, kita sudah diberikan kesempatan, kita sudah diberikan sarana. Ya, bicara sarana di dalam tabut perjanjian itu, ya tentu pertanyaannya ada apanya Pak Pendeta? Ada ini saudara, boleh ditampilkan gambarnya. Di dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu, itu kalau saudara lihat ada huruf Ibrani, itu 2 loh batu isinya 10 perintah Allah. Amin. Iya saudara. Lalu ada yang namanya itu yang bulat di bawah itu saudara, itu adalah satu teko gitu saudara. Teko itu tempat wadah, isinya roti mana. Ya, dan bicara mana nggak bisa bicara sendiri. Bicara mana melambangkan atau menggambarkan makanan. Tuhan Yesus berkata bahwa nenek moyangmu sudah mati di padang gurun karena mereka makan mana. Akulah roti hidup. Siapa yang percaya, siapa yang makan tubuh Tuhan Yesus, tubuhku adalah benar-benar makanan. Maka aku akan memberi hidup yang kekal. Bahwa perjamuan kudus itu bicara tentang perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya hari ini kita menerimanya di tempat ini. Amin. Dan tongkat yang di sebelah kanan itu adalah tongkat Harun. Ya saudara, tunas. Ya saudara, tongkat tunas yang pernah bertumbuh berbuah. Dan saudara, ini adalah bagian dari tabut perjanjian. Firman Tuhan kita terima. Saudara dan saya kita terima perjamuan kudus dan minyak urapan. Di gereja ini, saudara dan saya kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya menerima kuasa tubuh darah Tuhan Yesus, saudara dan saya kita melihat mujizat Tuhan. Karena darah Yesus, perjamuan kudus, minyak urapan menarik hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil, yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya meraih kemenangan sukacita dari kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya catat di sini biar jadi berkat yang baru bagi setiap kita. Perjamuan kudus dan minyak urapan adalah
sarana, kuasa, kemuliaan Tuhan dinyatakan sehingga kasih dan mujizat Tuhan terjadi. Amin. Ya, saudara. Ketika saudara dan saya kita terima tubuh darah Tuhan Yesus, ya, saudara, kita menyembah Yesus, saudara dan saya kita menyanyi bagi Tuhan, maka ada berkat mujizat terjadi. Amin. Ya saudara, ada begitu banyak kesaksian yang mengatakan, yang bercerita saudara, ya bahwa ketika, jangankan di gereja, ya orang yang di live streaming saja saudara, orang yang mengikuti ibadah secara live streaming, ya saudara, kami menerima juga saudara banyak sekali kesaksian. Salah satunya Ibu Agustin, ya saudara, ia tiba-tiba kehilangan pendengaran, ya salah satu telinganya, ya itu kehilangan pendengaran dan singkat cerita sudah berobat. Ya bahkan minum obat tapi nggak sembuh-sembuh. Ya saudara, telinganya ada gangguan, salah satunya saya lupa kiri atau kanan, tapi salah satunya ada gangguan, nggak bisa mendengar. Ya, dan berbulan-bulan saudara, berbulan-bulan. Tapi ketika ikut ibadah live streaming, beribadah kepada Tuhan, ya saudara, ibadah perjamuan kudus, ya dipimpin oleh Gembala Sidang, ya Ibu Pendeta Darniati Pariaji, ketika sedang menyanyikan tubuhmu dan darahmu, ya dan juga mengangkat perjamuan kudus, ya saudara, pada hari itu tiba-tiba saja ketika sedang mengangkat, ya saudara, tiba-tiba saja telinganya yang sebelah mendengar suara, ya saudara, dari telinganya yang tidak mendengar itu mendengar perkataannya, dan ketika dia konfirmasinya lagi saudara, memastikannya kembali saudara, ya dia ikut doa minyak urapan, ya saudara, dan juga mengurapi dengan minyak. Dia cek saudara, kanan kiri sudah mendengar seketika itu juga, tanpa medis, tanpa operasi, tanpa segala yang diperlukan, sudah sembuh secara mujizat oleh kasih Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Karena ketika kita mengangkat tubuh darah Yesus, perjamuan kudus, ketika kita menyembah Tuhan, ya saudara dan saya, kita melihat ada hadirat Tuhan dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya mari saudara dan saya, ketika kita datang terima tubuh darah Yesus, ya saudara dan saya, kita harus dengan hati yang sungguh, ya saudara, dengan hati yang benar-benar rendah hati datang pada Tuhan. Jangan anggap ibadah itu biasa. Amin. Ya, karena ada masanya ibadah itu libur. Waktu ibadah libur, orang pada nanya, kapan buka lagi Pak Pendeta? Kapan ibadah lagi Pak Pendeta? Saya udah kangen mau nyanyi di gereja. Saya udah pengen beribadah di gereja. Kapan bukanya Pak Pendeta? Ketika ibadah berjalan dengan baik, ibadah diberikan, ada kesempatan, boleh berjalan dengan normal. Ya saudara, ibadah nggak lama saudara, seminggu saudara sekali. Ibadah hari Minggu doang, paling lama juga 2 jam. Iya kan saudara, pastikan saudara dan saya kita datang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena waktunya sudah singkat. Bukan saya yang bilang loh, Alkitab tadi yang bilang loh. Tadi di ayat pertama tadi saudara. Bahwa waktunya sudah singkat, sudah begitu banyak tanda-tanda. Ya saudara, fenomenal alam kalau saudara lihat banyak tanda-tandanya yang mencengangkan gitu saudara ya. Karena apa saudara? Karena sebelum-sebelumnya mungkin nggak pernah terjadi. Di Eropa Barat hari-hari ini sedang terjadi banjir bandang. Banyak kota di Eropa Barat banjir luar biasa. Mungkin di Eropa biasa. Tapi kalau saudara baca berita di Gurun Sahara bisa banjir. Nah itu baru luar biasa. Ya saudara, after 50 years, setengah abad. Ya saudara, ada beritanya. Baru tadi malam saya baca saudara. Ya, setelah 50 tahun Gurun Sahara banjir. Kenapa bisa banjir? Ada perubahan yang namanya ekosistem, ya lingkungan, ada perubahan, ya itu namanya fenomenal alam Bapak Ibu Saudara. Ada masanya nanti beberapa hari, ini menurut berita, menurut ilmuwan, ya saudara, tidak ada bayangan di atas kepala kita, udah macam-macam deh saudara, matahari beginilah, bulan begitulah, awan beginilah, ya saudara, ada tempat yang panasnya luar biasa, tiba-tiba banjir, kan itu sesuatu. Iya saudara, mengingatkan kepada saudara dan saya, jangan lupa kita menyembah Tuhan setiap hari. Jangan lupa ada kuasa di balik pujian penyembahan orang percaya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Kita buka cepat 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Yuk kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ya, ia itu siapa? Nanti kita akan tahu. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi. Nah, ini saudara, ya, menyanyi nyanyian untuk Tuhan
dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Dan pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat berikutnya, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang ke Yehuda, sehingga mereka terpukul apa? Kalah. Siapa yang kalah? Orang Amon, orang Moab, ya saudara, orang-orang musuh-musuh bangsa Israel. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Ya, tadi kalau kita lihat ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, nah ia siapa? Raja Yosafat. Jadi raja ini berunding sama rakyatnya. Raja ini ya mengajak rakyatnya ya supaya apa? Rakyatnya menyanyi, berkumpul dan memuji Tuhan di dalam pakaian kudus yang semarak. Ya, dan apa nyanyiannya? Yang dikatakan dalam nyanyiannya adalah nyanyian syukur bagi Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, nyanyian syukur. Ya, jadi ternyata Allah melatih saudara dan saya di dalam persoalan, di dalam tantangan. Jangan lupa saudara dan saya nyanyikan syukur. Amin. Karena saudara, firman Tuhan yang bilang bukan saya. Ya, hari ini kita belajar ternyata nyanyian syukur bagi Tuhan, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya, sebab Tuhan baik. Itu yang menggugah Tuhan. Itu yang membawa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Katakan amin. Yang kedua, hari ini dampak dari pujian penyembahan, praise and worship, shift our focus from problems to God's power. Pujian penyembahan orang percaya ya mengalihkan fokus kita dari masalah persoalan kepada kuasa Tuhan. Katakan amin. Banyak manusia, bahkan gak sedikit orang Kristen, ketika ada masalah fokusnya ya saudara kepada masalah, dan akhirnya berlarut-larut kepada masalah, akhirnya di bawah masalah, di bawah tekanan, akhirnya dikalahkan oleh masalah, dikalahkan oleh tekanan. Tapi hari ini kita belajar saudara Bapak Ibu, bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang berkemenangan. Kita umat kemenangan dari Tuhan. Katakan amin. Kita umat kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya bagaimana menang dalam menghadapi persoalan tantangan. Secara logika, secara manusia, pasti orang galau, pasti orang bingung, ya saudara, bahkan sedih, kecewa. Nah itu tujuannya iblis, tujuannya setan. Untuk apa? Bermain-main di pikiranmu. Ya, minggu lalu saya bicara tentang main games, tentang permainan di pikiran saudara. Iblis mau supaya manusia, orang Kristen dikalahkan oleh pikirannya, dikalahkan oleh masalahnya. Tapi hari ini saudara dan saya kita belajar bahwa ketika ada masalah justru kita harus nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, kami mengucap syukur sebab Tuhan baik, kasih setianya sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Katakan amin. Iya saudara, amin. Iya saudara, ada masalah, sembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu satu kebodohan bagi dunia. Bagi dunia, loh ada masalah, ada persoalan. Loh kalau kok kamu malah mengucap syukur, kok kamu malah menyembah Tuhan. Ternyata, iya saudara, bahwa saudara kita nggak perlu memikirkan strategi. Kita nggak perlu memikirkan cara. Kita nggak perlu memikirkan apa yang harus aku lakukan. No, yang saudara dan saya kita kerjakan adalah katakanlah ucapan syukur, katakanlah kebaikan untuk kasih kebaikan, kasih setia Tuhan. Amin. Jadi ternyata ketika orang-orang Israel, ya orang-orang Lewi, mereka nyanyi bersyukur menyembah Tuhan, di sanalah kuasa Tuhan bekerja. Yes, di sanalah tangan Tuhan yang menghadang musuh-musuhnya, menghalau musuh-musuhnya. Amin. Yes, sehingga mereka terpukul kalah. Dan ketika mereka terpukul kalah, kembali lagi saudara, Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang melakukan kemenangannya, dan kita melihat kemenangan dari Tuhan. Kembali lagi ucapan syukur dan pujian hanya bagi nama Tuhan. Saudara dan saya, setiap hari kita sembah Yesus, kita sembah Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes, itu sebabnya penting bagi saudara dan saya, yes, jangan ada penyembahan yang lain. Ya saudara, di dalam kehidupan kita selain kepada Tuhan Yesus. Kadang manusia suka nggak sadar, saudara. Itu sebabnya, yuk firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita. Ya saudara, kita lihat sama-sama yuk, ini kita buka cepat. Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
ini Allahnya kecil. Ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini perintah pertama loh saudara Bapak Ibu. Iya saudara, bahwa apa? Tuhan mau saudara dan saya, kita hanya menyembah Allah yang hidup. Amin. Ya, karena perkembangan zaman seringkali ya, kita nggak sadar ada begitu banyak saudara hal-hal ya yang kita mungkin anggap biasa, tapi ujungnya itu membawa kepada maut. Hari-hari ini ya banyak sekali penyembahan berhala. Ya, banyak, bukan kayak zaman perjanjian lama, mungkin orang bangun patung di tengah jalan, enggak gitu ya saudara. Tapi banyak saudara dari apa? Dari fashion. Ya, saudara, dari apa? Dari, saudara tahu fashion ya, cara berpakaian, ya saudara, atau mungkin sesuatu yang hari-hari ini mirip dengan, maksud saya berkaitan dengan fashion, ya saudara. Sepertinya lucu, sepertinya kok kayaknya imut-imut, ya, sepertinya apa? Kan cuma boneka Pak. Ada satu boneka yang sekarang lagi viral, boneka monster saudara, boleh tampilkan. Ya saudara, berhati-hatilah, ya saudara Bapak Ibu. Karena apa saudara? Boneka ini saudara, nah ini saya lupa namanya. Nah itu saudara tahu sendiri tuh. Labu-labu ya. Ya itulah pokoknya. Ya, dalam hati saya nggak penting juga. Iya kan saudara? Saudara, kenapa ini bisa viral? Karena yang memviralkan adalah seorang public figure yang sangat terkenal. Iya saudara, yang sangat terkenal saudara. Kalau nggak public figure juga orang nggak ada yang tahu. Tapi kalau saudara cek, makanya saudara, Bapak Ibu, setiap sesuatu itu jangan langsung, oh iya itu langsung dipakai, langsung dicek dulu. Ya saudara, dipelajari terlebih dahulu. Ini monster saudara Bapak Ibu. Ya, saudara. Dan banyak sekali yang merugikan, ya saudara. Banyak sekali orang-orang yang dirugikan maksud saya. Ya, tanpa apa saudara, tanpa disadari bahwa hari-hari ini, ya saudara, ular tua itu atau naga besar itu yang disebut iblis atau setan, itu banyak sekali memakai cara-cara supaya manusia tidak menyembah Tuhan. Supaya manusia fokusnya tidak kepada Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya hari ini terus menyembah memuji nama Tuhan Yesus, saudara dan saya meninggikan nama Tuhan yang hidup. Saudara dan saya, ada terobosan yang luar biasa dalam hidupmu. Ada kesembuhan, ada berkat mujizat, ada karir yang diberkati berhasil. Saudara dan saya dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa yang percaya pujian penyembahannya boleh menyenangkan hati Tuhan. Katakan haleluya. Ya saudara, datanglah dengan hati yang tulus. Ya saudara, datanglah dengan ucapan syukur. Itu sebabnya ya, maka saudara dan saya mari kita pastikan hati kita menyembah Tuhan. Ya, ketika kita menyembah Tuhan, hati kita jangan ke yang lain. Fokus kita jangan ke yang, aduh kompor di rumah belum dimatiin, biarin aja saudara. Ya, Tuhan pasti tolong, katakan amin saudara. Aduh ya gimana nih ya, si ini si itu. Saudara fokuskan kepada Tuhan. Karena ketika kita fokus pada Tuhan, Tuhan bekerja atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara Bapak Ibu, dampak pujian penyembahan dalam kehidupan orang percaya. Praise and worship bring spiritual victory and breakthrough. Karena pujian penyembahan orang percaya mendatangkan kemenangan dan terobosan di dalam kehidupan rohani saudara dan saya. Amin. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Kita lihat yuk ayat 25 dan 26. Alkitab katakan apa di sana saudara? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, lagi-lagi saudara, pujian penyembahan. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan amin. Ya saudara, melalui pujian penyembahan, belenggu dosa dipatahkan. Belenggu sakit penyakit dipatahkan. Belenggu segala setan dan perbuatannya dipatahkan. Katakan amin. Makanya saudara Bapak Ibu, ya, yang sangat ya penting saudara di dalam pelayanan konseling dan pelepasan, ya saudara, itu memang harus ada pujian penyembahan. Karena kalau tadi saudara ingat, ya saudara, nyanyian kemenangan, ya, bahwa iblis telah dikalahkan oleh darah anak domba, pertama. Yang kedua oleh kesaksian perkataan mereka. Ya, kesaksian perkataan adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Iya saudara, karena apa saudara? Iblis setan saudara, ular besar, ular tua itu gak suka, gak senang. Ya, kalau manusia itu memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara perhatikan, waktu Saul pikirannya stres,
waktu Raja Saul pikirannya dipenuhi oleh setan kuasa gelap, Daud datang bawa kecapi, Daud memainkan pujian penyembahan, menyanyi bagi Tuhan, roh jahatnya pergi. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, kalau saudara bilang, wah Pak ya kayaknya rumah saya ada kuasa gelapnya, kayaknya Pak rumah saya, pujian penyembahan kepada Tuhan, katakan amin. Bikin perjamuan kudus, katakan amin. Tapi Pak saya bingung Pak, doa perjamuannya gimana? Zaman udah canggih. Ya, buka di HP, ya cari perjamuan kudus Tiberias, perjamuan bersama dengan gembala sidang. Enggak ada alasan, bingung doa perjamuan gimana. Amin. Saudara tinggal ikuti perjamuan kudus. Nyanyi apa ya Pak? YouTube juga bisa dibuka. Nyanyi penyembahan, enggak ada alasan. Enggak tahu lagu rohani, katakan amin. Ya saudara, lagu yang paling gampang, tubuhmu dan darahmu. Amin, tercurah bagi kami. Ya saudara-saudara dan saya, kita bersama dengan Tuhan, kita melihat bahwa pujian penyembahan itu berdampak memberi terobosan bagi orang-orang percaya, katakan amin. Siapa yang percaya di dalam usaha, keluarga, karir, rumah tangganya ada terobosan yang luar biasa di dalam pujian penyembahan bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Bahwa setiap pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, ya saudara, yang diciptakan untuk menyembah Tuhan, tulus dari hati yang benar, saudara, hati yang tulus, kita gak pernah tahu saudara Bapak Ibu. Ya, ada begitu banyak yang sakit sembuh. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang dipulihkan. Salah satunya saudara Bapak Ibu, saudara tutup Alkitabnya, ada seorang pendeta pada tahun 1700-an namanya John Newton. John Newton ini saudara menciptakan sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace. Saudara tahu ya Amazing Grace ya. Amazing Grace dalam bahasa Indonesianya sungguh besar anugerahnya. Tahu ya? Amazing Grace, how sweet the sound. Amin. Ya, nggak usah dilanjutin. Ya, kalau kita lanjutin nanti kita sampai Natal, saudara Bapak Ibu. Ya, lagu tersebut diciptakan oleh John Newton. Ya, atas dasar ada latar belakang bahwa dia menerima kasih Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Dia bertobat sungguh dalam Tuhan, memberi hidupnya kepada Tuhan. Dan dia menyadari betapa luar biasanya kasih Tuhan membebaskan kehidupan seseorang sehingga seseorang tersebut menjadi anak Tuhan yang bebas menyembah Tuhan. John Newton punya ayah. Ayahnya adalah seorang saudagar perkapalan. Ya, di dalam kapal-kapal ayahnya banyak sekali pada tahun itu ya 1700 ya sekian saudara, banyak sekali budak belian. Ya, budak-budak pada zaman itu saudara. Ya, budak-budak orang kulit hitam saudara yang ada di kapal tersebut. Ya, biasanya dibeli atau dari kota lain ke kota lain dan mereka melihat bahwa budak-budak ini saudara, mereka pun karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, mereka selamat, mereka dimerdekakan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terciptalah lagu Amazing Grace. Ya, sekitar tahun 1800-an adalah seorang anak muda ya yang pada umur 3 tahun saudara, sebenarnya dia lahirnya sehat, tapi umur 3 tahun nggak sengaja lagi main, matanya tertancap sebuah pisau. Tadinya cuma 1, ya, tapi karena pada saat itu medis belum begitu maju, jadi akhirnya ya virusnya itu saudara, matanya infeksi, virusnya menyebar ke mata yang satunya lagi. Ya, dan dua-duanya itu matanya akhirnya tidak bisa melihat. Saya mengundang rekan-rekan dengan kasih Kristus, rekan-rekan worship team boleh mohon bergabung bersama-sama di depan. Dan ketika matanya benar-benar tidak bisa melihat di umur 5 tahun, ya saudara, dia ya tetap masuk sekolah ya sama orang tuanya, tetap sekolah biasa. Tapi ketika dia remaja, dia mendengar sebuah lagu, ya saudara, lagu yang berlirik, saudara, liriknya adalah Amazing Grace. How sweet, liriknya dulu boleh ditampilkan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Iya saudara, dia dijamah oleh Tuhan melalui lirik yang begitu dahsyat luar biasa. Ya, sebuah lagu yang judulnya Amazing Grace, karangan ciptaan oleh John Newton, membuat seorang Louis Braille, seorang pria yang berkebangsaan Perancis, imannya bangkit. Secara fisik dia gak bisa melihat, tapi dia melihat secara iman. Karena lirik lagu tersebut yang membangkitkan imannya. I once was lost,
but now I'm found. Dulu kita semua terhilang, tapi karena kasih kebaikan Tuhan, saudara dan saya ada di tempat ini. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan, saudara dan saya boleh menerima Injil keselamatan. Yang percaya bolehkan berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kita lihat saudara, liriknya mengatakan, I was blind but now I see. Dia berangkat dengan imannya bahwa ia percaya kasih Tuhan, terang Tuhan bisa menuntun dia menjadi pribadi yang Tuhan pakai secara luar biasa. Sampai hari ini saudara, yang namanya huruf untuk orang yang tunanetra itu dikenal sebagai huruf apa? Braille. Kenapa dikenal sebagai huruf Braille? Karena imannya Louis Braille bangkit ketika mendengar lagu tersebut. Siapalah kita tanpa Tuhan? Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Nah, saya percaya saudara, selama kita masih ada waktu, ada kesempatan, saya percaya. Mari saudara dan saya, kita berjuang. Amin. Iya, mari kita bersama dengan keluarga kita berusaha. Iya, untuk apa saudara? Memelihara kasih Tuhan, untuk meresponi kasih kebaikan Tuhan. Lupakan yang lalu, jangan ingat yang lalu. Biarkan orang yang mencibirmu, biarkan orang yang fokus saja kepada Tuhan. Saya berusaha merenungi Louis Braille saudara, bahwa tentunya tantangan yang dihadapi mungkin gak mudah. Iya saudara, sebagai orang yang gak bisa melihat, mungkin ada orang yang gak suka sama dia, ada orang yang mungkin ya menganggap dia ya karena kekurangannya, ya, tapi dia tetap percaya. Dan dia membuat satu tulisan huruf yang akhirnya diakui oleh pemerintah Perancis. Dan setelah itu huruf Braille bukan hanya diakui oleh Perancis, satu dunia ini saudara. Dari mana? Dari Amazing Grace. Amin. Amazing Grace itu ucapan syukur buat kebaikan Tuhan, penyembahan buat Tuhan. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara dan saya, pujian penyembahanmu berharga di mata Tuhan. Pulanglah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur, kita datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita pandang wajahnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Bersama-sama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dengan ucapan syukur bersama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, oh Yesus Tuhan. Dari dasar hati kami Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Tidak ada yang seperti-Mu, Allah yang ajaib, Tuhan baik, kasih setianya selama-lamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang meriah hanya buat Tuhan Yesus. Kita angkat tangan, kita sembah Tuhan Yesus saja. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, hanya kepadamu Allahku. Oh haleluya. Lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman percaya pada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami menolak zina cabul, kami menolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan bersama keluarga. Kami menolak perceraian dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami sehat sempurna oleh darah Yesus. Bersama keluarga kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Dalam nama Tuhan Yesus, rukun damai setiap hari, berkat-berkat Tuhan dicurahkan, kehidupan untuk selama-lamanya bagi keluarga yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mulut kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta, agar apapun yang kami doakan, Tuhan kabulkan, berhasil. Berkati tangan kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak mencuri, agar apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, diberkati Tuhan, berhasil. Perjamuan kudus oleh darah Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus yang ketiga. Oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia setiap hari. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus memenuhi pikiran kami. Oleh darah Yesus, kami menang atas penyakit, kami menang atas virus, kami tolak terkapar. Oleh darah Yesus, kami tolak COVID, kami tolak batuk flu, kami tolak DBD. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC, ginjal kami sehat,
Kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Oleh darah Tuhan Yesus, peredaran darah kami lancar dari kepala ke kaki. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Tuhan Yesus, jantung kami sehat, empedu sehat, pankreas sehat, tulang tidak keropos, tidak nyeri tulang. Kami tolak katarak oleh darah Yesus. Mata kami sehat, mata yang baru oleh darah Yesus, tidak saraf kejepit. Kami panjang umur, kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh minta sama Tuhan. Jika ada penyakit, saudara boleh sebut dan imani oleh darah Tuhan Yesus yang menyatu di dalam hidup kita. Segala penyakit sudah menjadi sembuh oleh kuasa darah Yesus. Saudara dan saya diberkati hati yang baru, roh yang baru, mujizat yang baru. Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Jika ada keperluan, kebutuhan, minta sama Tuhan Yesus. Dan percayalah ucapan syukurmu, ucapan syukur kita mendatangkan kebaikan Tuhan. Mendatangkan berkat Tuhan. Haleluya. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias. Perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak segala hutang-hutang. Semuanya lunas terbayar. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak roh maut dipatahkan oleh darah Yesus. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja. Seluruh hidup kami ditutup bungkus oleh darah Yesus. Segala jebakan, niat jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Berhasil, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali Bapak Ibu sama-sama. Kita boleh bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita dua-dua, kita mau bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus sempurna bagi Bapak Ibu dan saya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minyak saudara, saudara yang di Gereja Nias juga di live streaming bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami, penuh kuasa mujizat, menjadi warga sorga, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman, disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita warga sorga, dijaga malaikat. Suatu hari saudara dan saya tanganmu tanganku digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Diberkati suatu hari saudara dan saya pesta di sorga. Selama di bumi saudara dan saya diberkati berhasil. Diberkati dalam berkat damai sejahtera perlindungan Tuhan. Saudara dan saya, keluargamu keluargaku dalam nama Tuhan Yesus berbahagia.
di dalam Tuhan. Setiap hari ada kemurahan Tuhan, ada kemenangan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkati suami istri, rumah tangga, keluarga, rukun damai setiap hari. Berkat-berkat Tuhan tercurah, kehidupan untuk selama-lamanya. Apa yang anak-anakmu perlukan, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kekurangan, segala yang baik. Berkati anak-anak muda, anak-anak kami diberkati Tuhan, yang pandai, yang cerdas, lulus ujian, naik kelas, naik level dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati mereka berhasil, setiap tetes minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap doa-doa umatmu dikabulkan Tuhan, dijawab Tuhan. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan dari yang jahat, yang gagal diberkati berhasil hidupnya dalam nama Yesus. Segala kutuk dicabut, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Nama kami tercatat di sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berdoa untuk tempat tinggal, berkati ya Tuhan, punya rumah di bumi di sorga. Mereka yang berdoa untuk keturunan ilahi, berkati ya Tuhan, punya keturunan ilahi. Mereka yang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan beri pasangan sepadan yang dari Tuhan membentuk keluarga yang kudus, punya rumah di bumi di sorga, diberkati pekerjaannya berhasil, punya 2-3 orang keturunan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, bebas dari segala hutang-hutang. Kami berdoa menyerahkan Pak Denny sembuh, Pak Denny sehat, bebas dari tumor, usus besarnya normal oleh darah Yesus, di endoskopi sudah sembuh. Tuhan beri mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus beri mujizat bagi anak-anakmu yang hari ini terkapar dalam nama Tuhan Yesus. Bebas dari tumor, Ibu Hanun bebas tumor oleh darah Yesus, diurapi dengan minyak urapan, sembuh, tumornya hilang seketika dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati yaitu setiap langkah, setiap umatmu pulang dari tempat ini dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan diberkati, berhasil oleh kasih kebaikan Tuhan. Berkati yaitu setiap anak-anakmu ya Tuhan. Lina dan keluarga diberkati, Pak Henry dan keluarga diberkati, berkati Bu Intan dan keluarga diberkati, Ibu Dr. Julia dan keluarga diberkati Tuhan. Diberkati Pak Henry bersama keluarga, Pak Yobel dan keluarga diberkati berhasil. Berkati Pak Anggoro dan keluarga, berkati Pak Boy dan keluarga, berkati Pak Andre dan Ibu Alin dalam berkat Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Berkati semua yang melayani sepanjang hari ini ya Tuhan. Maka dalam nama Yesus tim worship Tuhan berkati, disayang Tuhan. Berkati Fedri, Afarado dan semua teman-teman. Berkati tim Asher, tim event. Berkati tim media, somen operator dalam nama Tuhan Yesus, dalam kasih sayang Tuhan. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa, berbahagia bersama dengan anak cucu mantu dalam kuat kuasa Tuhan. Setiap acara program gereja diberkati Tuhan, berhasil. Natal Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Natal Tiberias Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan kirim jiwa-jiwa yang belum pernah hadir, yang pernah hadir kembali untuk mempermuliakan nama Tuhan, mengalami Tuhan Yesus di dalam ibadah Natal Tiberias. Cuaca cerah, kami tolak hujan, dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan pagari Natal Tiberias dari segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pembangunan gereja Tiberias di Surabaya dalam berkat kasih anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus selesai tepat pada waktunya. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Muliakan